Halo dulur, selamat datang di My United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update terbaru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Melansir dari Fabrizio Romano, ini merupakan salah satu statement dari CEO Manchester United, Omar Berada. Dia mengatakan bahwa saya sangat gembira dengan kedatangan Ruben Amorim. Kami benar-benar percaya bahwa ia akan terintegrasi dengan struktur yang lain untuk meraih kesuksesan ketika berada di atas lapangan. Menarik ini ya, karena untuk saat ini Ruben Amorim sudah berada di Manchester United, dan penunjukan Ruben Amorim menurutku tidak luput dari peran yang sangat bagus dari manajemen, terutama Omar Berada, Dan Ashworth, Jason Wilcox. Itu menurutku orang-orang yang sangat sangat memiliki peran besar dalam mendatangkan Ruben Amorim sebagai pelatih baru di Manchester United. Ya, kalau kita lihat memang ini merupakan pelatih pertama yang ditunjuk langsung di era manajemen baru di bawah kepemilikan Ineos. Maka dari itu harusnya, dengan kedatangan Ruben Amorim ini, manajemen benar-benar memberikan support kepada Ruben Amorim agar Ruben Amorim bisa lebih leluasa dalam memaksimalkan potensi para pemain di Manchester United, dalam memaksimalkan skema yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim. Kebutuhannya seperti apa, pihak manajemen harus mendukung 100%. Karena seperti yang kita tahu ya, demi mendatangkan Ruben Amorim, ya pihak manajemen rela memecat Erik ten Hag, membuang seluruh stafnya, ya sekitar total ada 7 orang berarti ya yang dipecat ya, mulai dari Erik ten Hag beserta seluruh jajaran staf kepelatihan Manchester United, dan semua digantikan oleh Ruben Amorim beserta staf yang dibawa dari Sporting Lisbon. Ini menunjukkan bahwa ya memang manajemen benar-benar serius ingin memajukan Manchester United bersama dengan Ruben Amorim dan para pemain Manchester United yang ada untuk saat ini. Ya intinya dengan adanya perombakan seperti ini harusnya untuk kedepannya Manchester United bisa tampil lebih bagus lagi, bisa tampil lebih konsisten, dan bisa meningkatkan performa para pemain Manchester United. Sehingga para pemain ini bisa mencapai ke performa terbaiknya dan selalu tampil konsisten. Apalagi kalau kita lihat Ruben Amorim ini auranya membawa aura positif gitu loh. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Masih sama melansir dari Fabrizio Romano, rencana Ruben Amorim adalah memulai dengan 3 back segera di dalam Manchester United. Wow. Ini menurutku adalah skema yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim, yang mana dengan skema ini menurutku para pemain ini harus bekerja dengan lebih keras, lebih disiplin, dan lebih fokus. Karena apa? Karena formasi 3-4-3 menurutku mungkin akan butuh penyesuaian, butuh adaptasi bagi para pemain Manchester United. Tapi, Ruben Amorim kemarin kan sudah sempat memberikan statement bahwa kita membutuhkan pemain dengan intensitas. Nah, intensitas yang dimaksud ini ya untuk menerapkan formasi 3-4-3 ini. Karena formasi ini memang adalah formasi yang membutuhkan kerja keras gitu loh. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan komposisi pemain yang ada di Manchester United untuk saat ini, kita coba membayangkan ya, memprediksi dengan formasi 3-4-3, kemungkinan untuk posisi back tengah. Nah, ini kan bermain dengan 3 back tengah, back murni ya. Menurutku dengan formasi 3-4-3, sepertinya nanti kalau Leny Yoro sudah pulih, dia akan diplot sebagai back tengah di posisi kanan. Lalu ada Matthijs de Ligt, dan di sisi kiri akan ada Lisandro Martinez. Ini mungkin untuk komposisi pemain inti ya, yang akan menjadi pemain andalan bagi Ruben Amorim untuk kedepannya. Karena Ruben Amorim sendiri kabarnya dia sangat mengidolakan Leny Yoro. Jadi tidak mungkin Leny Yoro akan
diberi kesempatan bermain lebih banyak di bawah asuhan Ruben Amorim. Selanjutnya untuk para pemain di lini tengah. Nah, pemain di lini tengah dimulai dari right midfielder. Aku melihat Nocer Mazraoui yang akan mengisi posisi tersebut. Lalu di central midfielder ada Casemiro dan Manuel Ugarte. Nanti bisa jadi Casemiro dengan Kobbie Mainoo atau Manuel Ugarte dengan Kobbie Mainoo. Aku tidak melihat Christian Eriksen akan selalu tampil sebagai starter di pertandingan kedepannya karena kemungkinan dia akan dilepas oleh Manchester United. Lalu untuk left midfielder, aku lebih melihat Alejandro Garnacho yang bisa mengisi posisi tersebut. Nah, untuk Diogo Dalot sepertinya ya akan menjadi pemain rotasi. Karena kalau kita lihat ya penampilan Diogo Dalot ini seringkali kecolongan ya. Dan Alejandro Garnacho juga memiliki work rate yang tinggi. Jadi dia dari sisi menyerang oke, dia juga mau membantu untuk sisi pertahanan. Seringkali melakukan track back. Sedangkan untuk lini serang, ya akan diisi oleh Amad Diallo, Bruno Fernandes, dan Rasmus Højlund. Kemungkinan untuk 4-3 formasi yang diterapkan oleh Ruben Amorim kemungkinan seperti itu, tapi kita masih belum bisa memastikan sepenuhnya juga, karena pemain-pemain rotasi menurutku untuk kedalaman squad Manchester United kalau sudah pulih dari cederanya harusnya lebih banyak opsi dan bisa menjaga kestabilan performa para pemain Manchester United. Aku nggak sabar nunggu sih nanti ketika laga melawan Ipswich, siapa pemain yang akan menjadi starter dengan formasi yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United mungkin akan menjajaki kemungkinan menggunakan Antony sebagai bagian dari tawaran bulan Januari untuk bintang muda Flamengo bernama Loran. Wah, ini swap deal ya. Tapi kalau misalkan ini akan menjadi swap deal, menurutku kurang apple to apple ya. Ya meskipun ini dikatakan bintang muda dari Flamengo, Loran, tapi secara atribut komposisian sudah berbeda. Kalau kita lihat Loran ini lebih berposisi sebagai attacking midfielder. Dan usianya juga baru sekitar 18 tahun. Market value-nya bahkan hanya 11 juta euro. Ya, swap deal dengan Antony yang pembeliannya seharga hampir 100 juta ditukar dengan pemain yang berusia 18 tahun seharga 11 juta, ya menurutku nggak make sense gitu loh. ya se-flop-flopnya Antony dia masih punya value gitu loh. Maksudku ya ini kan juga masih muda juga ya Antony ya, baru berusia sekitar 23-24 tahun. Kalau dijual di pasaran ya nggak seanjlok itu loh. Kalaupun swap deal ya harusnya Flamengo ya nggak hanya tukar pemain lah, tukar tambah lah harusnya lah. Tukar tambahnya pun harus banyak gitu loh. Dari sisi harga orang Antony ini ya kalaupun rugi jangan rugi teman-teman gitu loh buat Manchester United. Kayaknya enggak sih. Harusnya Manchester United yang sekarang ini lebih perhitungan ya. Jadi untuk swap deal seperti ini benar-benar akan dipertimbangkan dengan matang, lebih serius dan lebih melihat dari sisi untung ruginya gitu loh. Layak apa enggak gitu loh. Kayaknya enggak sih. Enggak tahu ya, tapi kalau misalkan nanti untuk bulan Januari ada opsi peminjaman tapi dengan kewajiban membeli di akhir musim, nah itu mungkin beda cerita. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Tyrell Malacia saat ini bermain bersama tim U21 Manchester United melawan Huddersfield Town. Ya, menurutku keterlibatan Tyrell Malacia bersama tim U21 ini sebagai langkah tim kepelatihan untuk segera menjaga kebugaran dari Tyrell Malacia. Setelah 1 tahun cuti ya, cuti ini gak tahun-tahun, setahun Cuk. Dan di pertandingan tersebut Manchester United kalah 4-1 ya. Tapi di situ disebutkan bahwa penampilan Tyrell Malacia di babak pertama cukup bagus, cukup mengesankan.
Selain Tirel Malaysia, di situ juga ada Seko Kone yang bermain sebagai starter di laga tersebut. Lalu ada pemain-pemain akademi lainnya yang menurutku juga akan cukup berpotensi masuk ke tim senior untuk musim-musim berikutnya. Dan Tirel Malaysia di babak kedua digantikan oleh Heri Amas. Ya mungkin untuk menit bermain lebih dibatasi lagi ya. Karena untuk menjaga kebugaran dan ini masih perlu penyesuaian bagi Tirel Malaysia. Jadi tim kepelatihan juga tidak mau terlalu terburu-buru. Yang penting secara performa dan kebugaran terlihat stabil, baru nanti Tirel Malaysia akan dilibatkan ke dalam tim senior. Ya kemungkinan nanti di laga melawan Ipswich dia sudah tersedia ya. Kalau misalkan sudah benar-benar fit kebugarannya, ya menurutku nggak terlalu banyak yang bisa disorot dari pertandingan tim U21 ini. Harapannya sih semoga Tirel Malaysia bisa segera comeback ya bersama tim senior. Karena cuk kon iku dibayar setahun gak main, mosok kate lagi main karo tim senior kok cedera maneh matane bisa direper aja gak usah bal-balan lek ngono carane. Dan sekarang kita masuk ke berita yang terakhir. Lisandro Martinez untuk saat ini akan absen pada pertandingan mendatang bersama Argentina pada jeda internasional. Dilaporkan bahwa kondisinya untuk saat ini masih belum fit. Staf Manchester United akan menilai dia dalam beberapa hari mendatang. Waduh ini. Kita semua masih belum tahu ya apakah dia mengalami cedera yang serius atau enggak. Ya harapannya sih enggak serius ya. Jadi setelah jeda internasional, Lisandro Martinez tetap bisa bermain bersama Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim dan saat laga melawan Ipswich di Premier League. Selain Lisandro Martinez, sepertinya masih belum ada laporan resmi ya siapa saja pemain-pemain yang cedera. Tapi kalau aku lihat pemain-pemain seperti Joshua Zirkzee, lalu Matthijs de Ligt, Nocer Mazraoui, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Rasmus Højlund, Christian Eriksen semuanya akan kembali ke negaranya masing-masing. Nah, untuk pemain-pemain yang tidak ikut, dia akan tetap berada di Manchester United. Dan kabar baik lainnya adalah Ruben Amorim memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertemu dengan para pemain. Nah, di sini kita bisa melihat ya pertemuan Ruben Amorim dengan para pemain Manchester United seperti Luke Shaw. Nah, lalu Leny Yoro. Nah, Leny Yoro ini salah satu pemain muda dari Prancis yang katanya diidolakan oleh Ruben Amorim. Sangat potensial juga pemain ini dan aku berharap di bawah kepelatihan Ruben Amorim pemain ini bisa lebih berkembang lagi, bisa tampil lebih konsisten secara kualitas individu, ada peningkatan, ada progres yang cukup signifikan dan Ruben Amorim bisa memaksimalkan Leny Yoro dengan sangat baik. Lalu ada Mason Mount. Nah, Mason Mount ya aku hampir lupa ya ada Mason Mount ya. Ini kan baru selesai dari cederanya ya. Aku melihat Mason Mount ini memiliki peluang besar untuk bisa tampil reguler di bawah Ruben Amorim karena dia tipikal gelandang box to box juga, seorang pekerja keras juga ketika berada di atas lapangan, hanya dia rentan cedera. Nah itu loh, minusnya dia rentan cedera. Karena di pramusim menurutku secara performa juga cukup bagus untuk pemain yang jarang mendapatkan menit bermain dan sering cedera ya. Lalu ada Kobbie Mainoo. Nah, Kobbie Mainoo ini ya salah satu bintang masa depan Manchester United juga ini. Harusnya dia bisa bersinar ya di bawah kepelatihan Ruben Amorim. Tampak sangat bahagia ya kedatangan pelatih-pelatih baru ini. Dan yang terakhir ini ada Toby Collier. Nah, Toby Collier ini salah satu pemain akademi yang kabarnya dulu juga digadang-gadang akan menjadi pemain yang cukup bersinar bersama Manchester United. Ya kita lihat saja nanti untuk kedepannya akan seperti apa. Untuk saat ini jeda internasional selama 2 minggu harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Ruben Amorim untuk mengenal lebih dalam dengan para pemain, mengenal lebih jauh dengan staf-staf yang ada di Manchester United dan perlahan bisa mengintegrasikan formasi 3-4-3 kepada para pemain Manchester United. Menarik untuk kita tunggu ya teman-teman.
Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.